unggul dari Kuala Lumpur, Manila. What? Unggul daripada Kuala Lumpur. Terbaik. Top 10 besar negara paling damai di dunia. Wow. Negara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melihat bagaimana di mata dunia Jakarta dan juga Kuala Lumpur. Nah, apa prestasi-prestasi yang didapat ataupun apa yang istilahnya pandangan dunia terhadap Indonesia, yaitu Jakarta, dan juga Malaysia, yaitu Kuala Lumpur. Jom kita simak videonya bersama. Let's go. Jakarta berhasil menempati posisi ke-17 dari 50 kota terbaik di dunia dalam 17, bidang transportasi publik, unggul dari Kuala Lumpur, Manila. What? Unggul daripada Kuala Lumpur. Terbaik. Jakarta sekarang mengalahkan Kuala Lumpur, guys. Ini bukti nyata nih langsung daripada Jakarta Tol, guys. Gila, terbaik lah Indonesiaku. Dan Bangkok. Posisi ini diperoleh berkat kerja keras dalam pengembangan fasilitas transportasi seperti MRT, LRT, dan bus Transjakarta, serta integrasi moda transportasi. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi penguatan sistem transportasi Jakarta serta menginspirasi kota-kota lain di Indonesia. Jakarta kini diperhitungkan secara global sebagai kota dengan transportasi publik modern dan efektif. Keren. Tetapi, apakah Jakarta akan menjadi pusat ekonomi sekaligus contoh kemajuan transportasi publik yang membanggakan di masa depan? Oke, apakah nanti akan menjadi kebanggaan? Apakah akan menjadi acuan gitu? Kita juga nggak tahu ya guys ya. Yang terpenting di sini saya sudah bangga ya kan dengan Jakarta sekarang yang sudah mengalahkan Kuala Lumpur dan negara-negara lainnya. Terbaik guys, Masya Allah. Jakarta kini kalahkan Tokyo, tapi siap-siap disalip oleh Dhaka. Jakarta kini resmi menempati posisi teratas sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menggeser Tokyo yang selama bertahun-tahun mendominasi peringkat tersebut. Perubahan ini bukan semata karena lonjakan populasi mendadak, melainkan akibat pembaruan metodologi perhitungan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan World Urbanization Prospects 2025. Dalam laporan tersebut, Jakarta tercatat memiliki populasi sekitar 42 juta jiwa. Angka ini melonjak signifikan karena PBB kini mendefinisikan wilayah urban berdasarkan keterhubungan aktivitas dan kepadatan penduduk tanpa terikat batas administratif resmi. Metodologi baru ini memasukkan kawasan penyangga seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang ke dalam wilayah urban Jakarta. Sebaliknya, Tokyo justru menyusut menjadi sekitar 33 juta penduduk dan turun ke peringkat ketiga di bawah Dhaka. Jika hanya dihitung wilayah administratif inti, populasi Tokyo bahkan hanya sekitar 14 juta jiwa. Laporan PBB juga menyoroti tren demografis yang kontras. Jepang mengalami penurunan populasi selama 16 tahun berturut-turut akibat penuaan penduduk dan rendahnya angka kelahiran serta imigrasi. Dalam 25 tahun terakhir, laju pertumbuhan Tokyo jauh tertinggal dibanding Jakarta dan Dhaka. Dari 10 kota terpadat dunia, hanya Tokyo dan Seoul yang mencatat penurunan populasi, sementara kota-kota besar Asia lainnya terus bertumbuh pesat. Tapi jika pertumbuhannya konsisten seperti sekarang, maka Jakarta pun akan disalip oleh Dhaka sebagai kota terbanyak penduduknya sekitar tahun 2050. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Gimana tuh guys ya? Oke, apakah ini sebuah prestasi katanya? Ya prestasi sih. Tapi ada yang jawab bukan sih kalau menurut saya katanya gitu. Ini prestasi, banyak jiwa tapi Jakarta masih bisa rapi. Kalau bukan prestasi gak mungkin Tokyo mau mendominasi. Bener juga sih guys ya. Jadi dengan banyaknya jiwa yang ada di Jakarta, dengan penduduk Jakarta yang banyak itu, tapi Jakarta masih bisa kelihatan kotanya yang bagus, tertata rapi gitu. Wow, mantap guys. Jakarta ternyata lebih oke dibanding Washington DC plus Abu Dhabi di daftar kota terbaik dunia 2026. Wih, Masya Allah. Jakarta sepenuhnya benchmarkingnya bukan lagi dengan kota-kota di Indonesia. Benchmarkingnya adalah benchmarking atau perbandingannya adalah kota-kota dunia. Yap, kalau berdasarkan World's Best Cities 2026 yang dirilis Resonance Consultancy, Jakarta nih ada di peringkat 53. Kalau Washington DC itu di peringkat 57. Nah, Abu Dhabi malah di posisi 86. Wih, Soal kalah data dia. ini Pramono bilang,
Bagi saya yang paling penting lebih bagus dari Washington DC, termasuk Abu Dhabi. Saya dulu membayangkan Abu Dhabi lebih bagus daripada kita. Ternyata Jakarta di survei itu memang bagus. Lebih bagus. Bukan apa-apa. Ini adalah hal yang kemudian memicu kita sebagai kota global. Kemudian simbolnya tadi kan menunjukkan simbol kota global. Wow. Keren guys, mantap guys. Itulah Jakarta sekarang guys di tingkat dunia ya. Jadi Jakarta sekarang sudah mulai mendominasi nih guys. Masya Allah, tabarakallah. Terbaik lah guys, kita boleh tengok ya kan bagaimana istilahnya Jakarta ataupun Indonesia sekarang menjadi istilahnya perbincangan dunia gitu loh guys ya. Terbaik. Katanya di Jakarta tuh ada gedung yang tingginya 3 kali lipatnya Monas bro. Bayangin aja Monas kalau lu lihat dari sini tuh kecil banget. Bahkan bangunan ini dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di dunia. Bukan kayak orangnya. Ya udah langsung aja gue sampein ke lokasi puncak tertinggi di dunia guys. Mending lu save videonya dan tonton videonya sampai habis. Rasa penasaran gue berawal dari pikiran gue yang bertanya-tanya, ada nggak sih di antara gedung-gedung tinggi ini yang pecahin rekor gedung tertinggi di dunia? Setelah gue kepo-kepoin ternyata emang ada bro, dan nggak jauh lagi dari Jalan Jenderal Sudirman. Nama gedungnya itu Autograph Tower atau lebih populer disebut Up at Tamrin 9. Kenapa disebut gedung tertinggi di dunia? Karena gedung 9 Tower ini emang bener tertinggi di bumi bagian selatan loh bro. Yang menyaingi gedung-gedung tinggi di negara-negara bagian selatan seperti Australia, Afrika Selatan, dan negara-negara di benua Amerika Selatan. Nah kalau udah ketemu gedung bank yang satu ini, langsung aja belok kiri terus langsung masuk aja ke parkiran motor di bagian belakang. Kalau lu mau nyobain ngopi di gedung tertinggi di Jakarta ini, lu bisa langsung masuk lewat pintu Mall Agora ini terus naik ke lantai 2 buat beli tiket ke lantai paling atas atau Sky Garden-nya. Ini berarti tempat kopi paling tinggi se-Jakarta. Setelah itu lu bakal ngerasain sensasi naik lift tercepat di Jakarta. Saking kencengnya lu bakal ngerasain ada bindeng kuping lu pas lu naik lift ini. Ini rata-rata makanya case yang apa? 8 ke bawah itu kantor. Kantor ya? 2 ke atas itu wahana. Oke. Gak hanya itu bro, sebelum lo ke Sky Garden-nya, lo bakal masuk ke ruangan imersi buat nontonin video tentang sedikit sejarah Jakarta dan sejarah pembangunan gedung ini bro. Nah setelah itu baru lo bisa masuk ke area utamanya buat nikmatin suasana Jakarta dari ketinggian 385 meter. Kalau lo berani dan punya budget lebih, lo bisa deh nyobain ayunan ini sama naik ke atas lagi buat nikmatin view 360 derajat. Nah ini inti dari intinya bro. Di sini kalau lo mau masuk ke toilet, lo bakal ngerasain sensasi luar biasa yang gak bakal lo rasain di gedung manapun. Karena setiap kali lu masuk ke toilet ini, lu bakal dapetin view keren pemandangan Jakarta dari ketinggian. Kalau lu suka sama video ini, jangan lupa follow dan tulis di komentar tempat duduk mana lagi yang harus gua kepoin. Oke, kita bisa lihat guys. Aduh, hati saya gak enak guys ya karena tinggi banget. Aduh, bukannya gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifa, kan penjelasannya udah jelas tadi abangnya tuh, ya kan? Oke, bayar berapa bang ke sana bang? Katanya coba bayar berapa? 150.000. Oke, Indonesia, masya Allah, tanpa korupsi mantap katanya, masya Allah, tabarakallah. Keren guys. Twin Tower Kuala Lumpur memegang status sebagai gedung tertinggi di dunia. Tingginya 451,9 meter, 88 lantai, dan dibangun tahun 1998 hingga memegang jabatan sampai 2004. Oke. Tapi menara kembar di dunia hanya Kuala Lumpur coba. Status ini berubah ketika Ho Chi Minh City, Vietnam membangun gedung setinggi 461,2 meter pada tahun 2018. Petronas Tower akhirnya dikalahkan oleh rekan senegaranya, Gedung Merdeka 118 yang tingginya 678,9 meter. Gila emang. Majalah Times pernah mencatat ada 8 gedung pencakar langit, di mana 4 ada di Amerika, 1 ada di Taiwan, 1 ada di Malaysia, dan yang tertinggi ada di Dubai bernama Burj Khalifa, tingginya sekitar 828 meter dan ada 163 tingkat. Pilihan kamu ke gedung mana? Saya pengen kemana dulu ya? Pengen kemana coba ya guys ya? Kalau kita boleh ya kan, ada yang mau gitu kan, ngajak gitu kan, cak ke itu yuk ayo gitu. Saya pengen juga guys mulia, tapi saya tuh takut ketinggian, aneh ya kan. Kalau tinggi itu tinggi banget jadi kayak apa ya guys, pusing kayak gitu loh saya guys ya. Kota ini bukan cuma punya 1 tapi 3 bangunan tertinggi di dunia. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau sekarang Burj Khalifa di Dubai adalah bangunan tertinggi di dunia. Sebelumnya itu Petronas Twin Towers pernah megang gelar ini dari tahun 98 sampai 2004. Sebelum akhirnya digeser sama Taipei 101
101 di Taiwan 24, sekarang. Di Kuala Lumpur 24. aja tuh bangunan ini udah bukan jadi yang tertinggi, guys. Bangunan tertinggi di Malaysia saat ini adalah Merdeka 118 dengan tinggi 678,9 meter. Ini adalah bangunan tertinggi kedua di dunia, dan tertinggi di Asia Tenggara saat ini. Nantinya tuh bakal ada observation deck, hotel, dan mall juga. Dan masih ada satu bangunan lagi di KL yang masuk jajaran bangunan tertinggi di dunia, yaitu The Exchange 106 dengan tinggi 445,5 meter. Ini adalah bangunan tertinggi kelima di Asia Tenggara saat selain perkantoran, ada mall juga di bawahnya dengan 3 bangunan tertinggi di dunia. Udah pantes lah ya kalau Kuala Lumpur show off sebagai salah satu kota dengan skyline terkeren di Asia Tenggara. Siapapun yang ke kota ini pasti bakal langsung dapat kesan pertama yang gak terlupakan. Ternyata Kuala Lumpur adalah kota destinasi liburan tertinggi ketiga di ASEAN dan juga ke-6 di dunia di tahun 2023. Menariknya ini tuh ngalahin New York, Tokyo, Seoul, dan bahkan Bali. Bali itu narik sekitar 8 juta pengunjung di tahun 2023 dan ini udah banyak. Sementara Kuala Lumpur itu ternyata hampir mendekati 2 kali lipatnya. Nah kira-kira apa sih menurut lo yang bikin Kuala Lumpur seramai ini? Ya nggak tahu juga ya. Coba komen guys, menurut kalian apa gitu ya kan. Kita orang Indonesia kan kurang tahu gitu. Coba orang-orang Malaysia nih, kenapa banyak orang memilih Malaysia untuk jadi destinasi gitu. Kuala Lumpur merupakan bandar ketiga paling overwork di dunia selepas Dubai dan Hong Kong menurut satu kajian terbaru. Kajian ini bukan hanya fokuskan kepada jam bekerja semata-mata, tapi turut fokuskan aspek lain seperti work intensity, society institution dan juga city livability. Sebut pasal city livability atau kebolehsuaian hidup, saya percaya KL punya markah rendah bab ni. Dengan jam yang semakin teruk, public transport yang tak reliable dan cost of living dan sewa yang tinggi, benda-benda macam ni turut contribute kepada ranking tersebut. Overwork tapi overpaid tak? Kabar baik datang dari Asia Tenggara. Malaysia untuk pertama kalinya berhasil masuk dalam daftar 10 besar negara paling damai di dunia. Negara ini naik 9 peringkat dari tahun lalu dan kini menjadi negara paling damai ketiga di Asia Pasifik setelah Selandia Baru dan Singapura. Dengan tingkat kejahatan yang rendah serta stabilitas politik yang semakin kuat, Malaysia menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati hidup yang tenang dan damai. Alright guys, udah selesai videonya dan ya itulah tadi ya guys ya. Jadi kemajuan Jakarta dan juga Kuala Lumpur kita bisa lihat bagaimana istilahnya Jakarta dan juga Kuala Lumpur di mata dunia ataupun tingkat dunia gitu loh guys ya. Ternyata sama-sama punya prestasi dan prestasinya itu prestasi baik ya guys ya. Tentunya ini ya menjadi sebuah kebaikan ataupun kemajuan yang sangat-sangat membanggakan seperti itu ya guys ya. Dan semuanya itu akan menjadi baik ketika rakyatnya selalu mensupport gitu ya kan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah, terutamanya ya dari segi kebersihan, keamanan dan juga istilahnya dari apa ya guys ya, keramahannya juga. Karena memang apa ya, kadang ya kita itu banyak hal-hal terjadi ketika ada turis yang datang ke negara kita ataupun ke Jakarta, itu mereka istilahnya ada sedikit mengalami hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kalau di Malaysia kalau kita tengok tingkat kejahatannya, keramahannya itu tinggi gitu. Kejahatannya kecil, keramahannya itu tinggi gitu loh guys ya. Dan saya yakin Indonesia juga seperti itu. Cuman apa ya, masih ada lah terjadi hal-hal demikian seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.